Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan sebuah usaha yang telah kita kembangkan yang bernama Lumpia Crab. Langsung aja yuk kita simak videonya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Apa sih itu latar belakang? Makanan ringan merupakan makanan yang bukan menu utama untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu dan dapat memberikan sedikit suplai energi ke tubuh, atau merupakan sesuatu yang dimakan untuk dinikmati, misalnya seperti makanan yang diolah dari hasil laut layaknya abon ikan, kerupuk, sotong kering, dan sebagai makanan ringan lainnya. Lumpia crab merupakan seperti makanan yang diolah dari hasil laut layaknya abon ikan, kerupuk, sotong kering, dan sebagai makanan ringan lainnya. Dengan menggantikan pangsit menjadi kulit lumpia yang renyah. Selanjutnya, manfaat dan tujuan. Apa sih manfaat dan tujuan? Yang pertama, menciptakan produk makanan yang sederhana namun berkualitas dengan mengedepankan cita rasa khas masyarakat Indonesia. Yang kedua, menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang keempat, mengajak mahasiswa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam kewirausahaan. Baik, di sini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment. Menurut Kotler pada tahun 2005, secara umum segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat keinginan yang sama. Pelanggan adalah jantung dari setiap model bisnis. Tanpa adanya pelanggan, tidak ada satupun perusahaan yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan, perusahaan mengelompokkan pelanggan-pelanggan ke beberapa segmen yang berbeda berdasarkan kesamaan kebutuhan, kesamaan perilaku, dan lain-lain. Customer segment menunjukkan sekelompok orang atau organisasi yang ingin dilayani perusahaan. Pelanggan adalah inti dari semua bisnis model. Perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen yang berbeda berdasarkan kebutuhan, behavior, atau atribut yang lain. Customer segment pada bisnis lumpia crab ini cocok untuk memenuhi kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Yang kedua, value proposition. Value proposition mendeskripsikan sejumlah produk atau layanan yang memberikan nilai untuk segmen pelanggan yang spesifik. Value proposition inilah yang dapat menjadi alasan mengapa customer berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Pada blok ini mendeskripsikan keunggulan produk, yaitu hal-hal yang ditawarkan perusahaan bagi pelanggannya yang merupakan keunggulan produk sehingga berbeda dari produk lain. Value proposition memecahkan permasalahan pelanggan atau memenuhi kebutuhannya. Value proposition yang diberikan usaha lumpia crab kepada konsumen ini berupa kualitas produk dengan memilih bahan baku terbaik sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli produk lumpia crab ini. Selain untuk konsumen, value proposition untuk penjual yaitu dapat menghasilkan keuntungan dari produk yang dijual dan dapat mengatur waktu dengan leluasa karena usaha yang dijalankan ini milik sendiri. Yang ketiga ada channel. Channel adalah saluran untuk berhubungan dengan para pelanggan. Komunikasi, distribusi, dan jaringan penjual atau sales merupakan salah satu usaha perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Channel memainkan peranan yang paling penting dalam pengalaman pelanggan. Channel dalam usaha lumpia crab ini menggunakan penjualan secara tidak langsung seperti sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Penjualan secara tidak langsung dapat juga dilakukan dengan metode purchase order dan pembayaran dilakukan dengan cash on delivery. Selain itu juga menggunakan penjualan langsung kepada pelanggan. Yang keempat, ada customer relationship. Customer relationship adalah tipe hubungan yang ingin dijalankan dengan para pelanggan dari segmen pasar yang spesifik. Perusahaan seharusnya memikirkan tipe hubungan yang akan dijalankan dengan para pelanggan dari berbagai segmen. Customer relationship mendeskripsikan jenis relasi yang dibangun perusahaan dengan pelanggan. Dalam menjalani hubungan yang baik dengan pelanggan, upaya bisnis lumpia crab dengan memberikan diskon yang memberikan hadiah dengan memenuhi syarat yang telah diberlakukan. Baik, saya Artidanti Fauzia akan melanjutkan materi dari Elsa Nona Sali, yaitu tentang bisnis model kanvas. Yang kelima ada revenue. Revenue stream adalah pemasukan yang biasanya diukur dalam bentuk uang yang diterima perusahaan dari pelanggannya. Revenue stream dalam usaha lumpia crab ini sumber uang pertamanya yaitu melalui modal bersama. Lalu sumber pendapatannya yaitu dari penjualan lumpia crab baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam ada key research,
Key research mendeskripsikan aset atau sumber daya yang sangat penting yang diperlukan agar sebuah bisnis model berjalan. Key research yang digunakan pada usaha lumpia crab ini terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya fisik, seperti bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk, akun media sosial untuk mempromosikan produk, dan alat pengelolaan standar makanan untuk berjalannya produksi lumpia crab. Yang ketujuh ada key activity. Key activity adalah kegiatan-kegiatan utama apa saja yang perlu dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah dengan baik. Kegiatan utama pada usaha lumpia crab ini yaitu pembelian bahan baku yang alami dan berkualitas, aktivitas produksi, melakukan penjualan produk lumpia crab, memberikan pelayanan yang baik pada konsumen, dan melakukan pemasaran melalui media sosial. Dan yang kedelapan, ada partnership. Key partnership adalah mitra utama dalam bisnis, misalnya supplier, sehingga model bisnis dapat berjalan. Usaha lumpia crab ini bekerja sama dengan distributor frozen food. Yang kesembilan ada cost structure. Cost structure mendeskripsikan semua biaya yang timbul pada saat menjalankan sebuah bisnis model. Biaya akan muncul ketika perusahaan membuat dan menyampaikan value, memelihara customer relationship, dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut akan dapat diidentifikasi setelah mendefinisikan key research, key activities, dan key partnership. Biaya yang dikeluarkan untuk usaha lumpia crab ini dengan menggunakan modal bersama dari seluruh anggota kelompok. Pola-pola model bisnis. Model bisnis adalah model bisnis yang memiliki karakteristik yang sama, pengaturan pada blok-blok bangunan, model bisnis yang sama atau perilaku yang sama, di mana ada 5 pola-pola model bisnis pada abad 21. Yang pertama ada model bisnis unbundling, di mana mereka menjelaskan perusahaan yang memiliki bisnis yang tidak dapat disatukan dalam pengelolaannya dikarenakan memiliki konsep dan tujuan yang berbeda, biasanya berada pada segmen bisnis customer relationship, product innovation, dan infrastruktur. Yang kedua, model bisnis long tail, di mana model bisnis long tail ini menunjukkan bahwa bisnis tersebut cenderung menjual produk yang sedikit atau fokus pada pasar yang niche. Pola ini terjadi ketika perusahaan yang memiliki banyak produk memutuskan untuk menjual produk perusahaan yang terlalu saja dan menjadikan segmennya ceruk atau niche. Yang ketiga yaitu platform bersisi banyak atau biasa disebut multi-sided. Pada pola model bisnis ini berfokus pada adanya 2 segmen yang dijalankan. Segmen tersebut harus saling melengkapi dan memenuhi. Pola ini terjadi ketika perusahaan memilih untuk tidak researchers yang besar dan memanfaatkan channelingnya. Baik, yang ketiga yaitu model bisnis platform bersisi banyak, di mana pada model bisnis ini berfokus pada adanya 2 segmen yang dijalankan oleh perusahaan. Namun keduanya saling melengkapi satu sama lain. Kedua segmen tersebut harus saling melengkapi dan memenuhi. Pola ini terjadi ketika perusahaan memilih untuk tidak memiliki researchers yang besar dan memanfaatkan channelingnya. Yang keempat, model bisnis free. Pada model bisnis free menunjukkan bahwa perusahaan menyediakan produk atau jasa secara gratis untuk menarik minat pelanggan dengan apa yang ditawarkan. Berbagai pilihan berbayar untuk menyempurnakan produk yang digunakan. Untuk itu, bisnis crab lumpia menggunakan model bisnis free atau gratis dengan menggunakan pola
umpan dan kail, di mana pada pola bisnis ini mengacu pada penawaran awal yang menarik. Dengan membuat harga pada produk lumpia krep ini terjangkau pada semua kalangan. Dan jika membeli produk kami bisa mendapatkan gift gratis sebuah masker yang dapat digunakan pada masa pandemi ini. Dengan begitu, dapat mendorong kelanjutan pembeli pada produk yang kami jual dan membuat para pelanggan menjadi ketagihan dengan barang komplementernya. Yang kelima, model bisnis terbuka, di mana model bisnis yang ini menunjukkan perusahaan cenderung mengikut sertakan masyarakat dan publik dalam bekerja sama menciptakan produk dan secara transparan dan terbuka bagi publik untuk menyumbangkan ide atau memberi masukan. Pada pola model ini terjadi open innovation yang dimana perusahaan lebih memiliki peluang besar dalam mendapatkan inovasi yang baru karena perusahaan membuka kesempatan bagi banyak ilmu dan pemikiran untuk ikut serta berkontribusi menciptakan inovasi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mendesain model bisnis. Beberapa teknik dalam mendesain model bisnis diantaranya wawasan pelanggan, pembentukan ide, berpikir visual, prototyping, bercerita, dan skenario. Yang pertama ada wawasan pelanggan. Pada wawasan pelanggan, fokusnya adalah bagaimana melibatkan pelanggan dalam mengevaluasi bisnis model. Yang kedua, pembentukan ide. Yang diperlukan adalah proses kreatif untuk membangun sejumlah ide model bisnis dan memilih salah satu di antaranya yang terbaik. Yang ketiga adalah berpikir visual. Berpikir visual berarti menggunakan alat bantu visual seperti gambar-gambar, sketsa, diagram, dan post-it untuk membangun dan mendiskusikan arti. Membuat sketsa suatu model akan mengubahnya menjadi objek yang tetap di dalam pikiran dan jangkar konseptual sehingga diskusi akan selalu mengarah ke sana. Hal ini penting karena membuat sketsa dapat menggeser diskusi dari abstrak ke konkret dan meningkatkan kualitas perdebatan. Yang keempat adalah prototyping. Prototyping berasal dari disiplin desain dan rekayasa yang digunakan secara luas untuk desain produk, arsitektur, dan desain interaksi. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Yang kelima, storytelling. Storytelling ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, memperkenalkan yang baru. Buatlah yang baru menjadi nyata, menjelaskan sebuah model bisnis yang baru dan belum teruji. Yang kedua, melempar ke investor atau klarifikasi. Menyampaikan sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana model bisnis dapat memecahkan masalah pelanggan. Merupakan cara yang mudah dipahami untuk memperkenalkan sebuah ide kepada pendengar. Yang ketiga, menarik hati orang. Orang lebih mudah digerakkan oleh cerita daripada logika. Permudah pendengar untuk masuk ke sesuatu yang baru. Teknik mendesain model bisnis yang terakhir adalah skenario. Dalam skenario, terdapat berbagai pemikiran yang berbeda dari para pakar mengenai perencanaan skenario, terutama terkait dengan kegiatan bisnis. Artinya bahwa perencanaan skenario bukan hanya tentang menulis skenario di masa depan, tapi sesuatu yang lebih erat kaitannya dengan perencanaan strategis. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengembangan aspek pemasaran dengan strategi segmentation, targeting, and positioning. Nah, yang pertama adanya segmentation. Segmentation di sini dibagi menjadi keempat tahapan segmentasi, yaitu adanya segmentasi demografis, di mana mencakup variabel-variabel demografis, yaitu adanya umur, gender, dan juga pendapatan. Nah, pada umur sendiri, baik kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa dapat mengkonsumsi produk yang kami buat ini. Kemudian gender, baik kalangan laki-laki dan perempuan dapat mengkonsumsi produk yang kami buat ini juga. Kemudian adanya dari segi pendapatan, bukan hanya kalangan menengah ke atas yang dapat mengkonsumsi produk yang kami buat, melainkan dengan harganya terjangkau menjadikan produk lumpia krep kami ini dapat dikonsumsi dan dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah.
Kemudian adanya segmentasi geografis yang mencakup wilayah Karawang. Nah, oleh karena itu kami juga melakukan kegiatan jual beli dengan cara online sehingga orang-orang yang berada di luar Karawang dapat mengetahui dan juga dapat menikmati produk yang kami buat ini. Kemudian adanya segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis di sini sangat cocok untuk orang-orang yang memiliki kesenangan atau hobi dalam merasakan produk makanan ringan yang baru yang belum pernah ada pada lingkungan sebelumnya. Namun jangan khawatir ketika ingin mencoba produk lumpia krep kami ini, dikarenakan produk lumpia krep kami ini memiliki kualitas yang baik. Kemudian adanya segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku produk yang kami tawarkan ini seperti yang saya bilang tadi, cocok untuk orang-orang memiliki hobi coba makanan ringan yang baru, tetapi pada proses pembuatannya sendiri kami menggunakannya dengan alat-alat tradisional yang memiliki kualitas yang baik, kemudian mengandung bahan-bahan yang bergizi ketika kami membuat produk yang kami buat ini, dan juga proses produksinya bersih sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, dan juga selain aman untuk dikonsumsi, konsumen-konsumen yang ingin membeli produk yang kami buat ini tentunya terjamin kepuasannya dalam merasakan produk lumpia krep kami ini. Kemudian adanya targeting. Nah, targeting sendiri seperti pada perusahaan-perusahaan besar yang lainnya atau UMKM yang lainnya. Ya, produk yang kami buat ini memiliki target, yaitu diantaranya ada anak-anak hingga remaja dan juga dewasa. Kenapa anak-anak? Dikarenakan menurut kami dengan bahan-bahan yang bergizi tadi menjadikan anak-anak pada proses tumbuh dan berkembangnya menjadi baik. Kemudian kenapa remaja dan juga dewasa? Dikarenakan produk yang kami jual ini memiliki cita rasa khas Indonesia dan juga unik dan menarik, sehingga remaja dan dewasa yang ingin mengambil boleh mencoba produk yang kami buat ini. Kemudian adanya positioning. Nah, letak positioning lumpia krep kami ini yaitu adalah makanan yang bergizi dan tidak mengandung zat berbahaya. Nah, kemudian kami juga melakukan variasi pada sambal atau sausnya dengan masukkan bahan-bahan makanan khas cita rasa Indonesia dan rempah-rempah yang memiliki cita rasa pedas, dan juga produk yang kami buat ini memiliki bahan dasar yang tentunya bergizi yaitu berupa daging kepiting. Saya akan melanjutkan materi aspek pemasaran mengenai analisis 4P yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Untuk yang pertama, produk. Produk kami yaitu lumpia krep ini merupakan makanan ringan siap saji yang baru dan ada di Karawang yang kami jual karena makanan ini merupakan adaptasi dari makanan yang terdapat di restoran Amerika Cina yang bernama krep ramun, namun kami modifikasi menggunakan kulit lumpia. Selanjutnya untuk promosi, kami melakukan promosi di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan juga Instagram. Kemudian pada setiap pembelian kami juga menggratiskan 2 masker. Untuk harganya sendiri kami sesuaikan dengan harga pasar yaitu 10.000 per 4 piece. Untuk lokasinya sendiri terdapat di rumah pemilik yang berada di Adirsa Barat, Karawang. Selanjutnya untuk aspek keuangan, ada sumber dan penggunaan modal. Modal diperoleh dari hasil pengumpulan dana dari setiap anggota kelompok. Untuk laporan keuangannya, seperti terlihat pada tabel, kami menjual produk ini pada tanggal 18 Desember 2022 dan 25 Desember 2022 dengan modal awal Rp504.000 dan keuntungan Rp264.000. Selanjutnya yaitu pengembangan aspek sumber daya manusia dan produksi. Di sini terdapat struktur dari kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Dias Munandar sebagai ketua. Yang kedua, Rani Rahma Putri Tanjung dan Mila Sari Nur Asia pada bagian pemasaran. Yang ketiga, Anissa Siwi Sekar Arum, RC Hidayanti Fauzia, dan Margareta Valentina Sianturi pada bagian produksi, dan yang terakhir ada Elsa Nurmalasari dan Vika Nulita Fayumi pada bagian keuangan. Kemudian ada uraian tugas sumber daya manusia dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Dias Munandar sebagai ketua, di mana ia mengordinir dan memimpin jalannya usaha serta bertanggung jawab dalam keberhasilan usaha ini.
Dua yaitu Rani Rahma Putu Tanjung dan Mila Sari Nur Asia sebagai bagian pemasaran, di mana ia menjalankan usaha-usaha pemasaran produk ini dalam hal promosi baik melalui media cetak dan media sosial. Kemudian Anissa Siwi Sekar Arum, RC Hidayanti Fauzia, dan Margareta Valentina Sianturi di sini memegang bagian produksi, di mana ia menjalankan dan menyiapkan bahan yang dibutuhkan dan mengordinir saat pelaksanaan proses pembuatan produk. Dan yang terakhir adalah Elsa Nurmalasari dan Vika Nurita Fayumi yang memegang bagian keuangan, di mana mengatur segala jenis pengeluaran dan pemasukan uang serta membuat laporan dalam bentuk pertanggungjawaban. Baik, kesimpulan dari presentasi kita kali ini adalah lumpia krep merupakan sebuah kuliner yang diadaptasi dari makanan yang bernama krep rangon atau pangsit kepiting yang biasanya disajikan di restoran Cina Amerika dengan menggantikan pangsit menjadi kulit lumpia yang renyah. Usaha ini adalah usaha homemade yang dibuat oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang, dan kemudian kami promosikan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Makanan ini dibuat dengan rasa yang sesuai dengan selera khas orang Indonesia, sehingga cocok untuk menemani seseorang di pagi hari dengan secangkir teh hangat. Selain sebagai cemilan, lumpia krep dapat disajikan sebagai topping bakso, seblak, maupun olahan mie agar menambah kenikmatan saat menyantapnya.